bikin 4 sub. Oh, 4. Jadi Perempuan laki-laki misal. 4 sub, 4 sub. 1, 2, 3, 4. Ke belakang bikin lagi. Ya, laki-laki 1 di sini. Perempuan mundur. 1. Bikin 4 lagi, 4 lagi bikin. Apa tuan keluar? Itu tuh barisan. Barisan saya nak, bisa dia. Bisa dia bisa. Ini mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya? Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alhamdulillah kita berdoa untuk kelancaran dan keselamatan kita dalam belajar. Untuk berdoa dipersilakan. Doa selesai. Sekarang Bapak pengen tahu jumlah kalian dulu ya. Kalian berhitung, cukup yang berhitung yang depan saja. Nanti yang menjawab yang paling belakang. Tinggal dikalikan, kemudian nanti kurang berapa. Paham? Oke, siap. Oke, siap, Brak. Berhitung mulai. 1. 4 kali 4 16 kurang 2 jadi 14. Jadi seluruhnya kalau itu ada 14. Mengapa harus dihitung? Karena ini udah tanggung jawab Bapak gitu ya. Dari awal sampai akhir jumlahnya harus ada 14. Jangan di awal 14, di akhir 13. Hilang 1. Bola hilang 1, kalian lengit cerita hijau ge tanggung jawab Bapak punya pas terus pembelajaran pas proses pembelajaran. Oke, kali ini Bapak sebelum masuk kepada pembelajaran inti akan memberikan motivasi ya kepada kalian. Kita harus selalu bersyukur gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita ini diberikan kesehatan ya baik rohani maupun jasmani. Di mana nikmat ini harus kalian gunakan dengan sebaik mungkin, harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, ya. Dengan cara apa Pak memanfaatkannya? Ya dengan cara melakukan hal yang positif. Contohnya belajar. Karena tugas kalian pada saat ini yaitu menjadi seorang pelajar. Orang tua gen ke hoyong dan kalian kenalnya mau saat aya nama, tapi orang tua kalian ayeuna hoyong kalian teh fokus dalam belajar untuk menggapai kita ya. Nah, kemudian kalian juga harus bersyukur atas nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat jasmani. Badan kalian semuanya sehat gitu ya. Tangan, kaki, badan harus dimanfaatkan ke jalan yang benar gitu ya. Kan ada kalau yang berbuta khusus yang tangannya tidak ada, pendengarannya tidak ada, kemudian tidak bisa melihat. Kalian harus lebih bersyukur gitu ya terhadap apa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beraktivitas sebaik mungkin. Terus di sini sebelum mulai pembelajaran Bapak ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Kita di sini akan belajar terkait permainan bola kecil, ya, permainan bola kecil, yang akan ditampilkan yaitu permainan olahraga sokor, ya, olahraga sokor. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu kalian harus mampu menganalisis dan memahami ya terkait teknik dasar dalam permainan sokor. Teknik dasar cara memegang bola, kemudian memegang stick. Buat teknik dasar dalam melempar, menangkap, berlari, memukul.
dan yang lainnya. Nah, setelah kalian mampu menganalisis dan memahami, kalian bisa mempraktikkan dari hasil analisis, gitu ya. Tahu kalian analisis itu apa? Yang tahu apa? Ya, mengamati. Kalian tahu bala-bala? Tahu? Nah, bala-bala. Coba kalian analisis, bala-bala itu terbuat dari apa ya? Bisa bala-bala terbuat dari ada terigu, ada engkol, ada wortel, ya. Nah, kalian analisis, pelajari. Nah, setelah kalian bisa menganalisis, kalian juga nanti bisa mempraktikkan dalam membuat bala. Laka-lakanya bagaimana, bahan-bahannya apa aja, bagaimana bisa menjadi bala-bala yang utuh dan enak. Nah, itu juga proses pembelajaran kita hari ini juga sama seperti itu ya. Jadi diilustrasikan seperti itu supaya kalian lebih mengerti. Oke, paham? Oke. Sebelum pembelajaran inti, sekarang Bapak akan memulai pemanasan terlebih dahulu, yaitu dengan cara teknik permainan. Yang akan Bapak gunakan pemanasan dengan permainan, yaitu dengan permainan boy-boyan. Tahu kalian boy-boyan? Tahu ya? Nanti dibagi dua kelompok. Jadi ada yang bertugas untuk membereskan genteng, ada yang harus memenangkan lawan itu ya, dengan cara dilempar oleh bola, dikenakan oleh badannya. Ya. Di sini ada genteng berjumlah 13. Jadi nanti kalian harus menyusun rapi lagi ini sehingga 13 genteng ya. Oke, sekarang dibagi dua kelompok. Tadi ada juga 14. Berarti 7. Ada laki-laki dan perempuan. Angkanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ya, ada yang 4 perempuan dan 3 laki-laki. Ada yang 4 laki-laki, 3 perempuan. Yuk, bikin kalian kelompoknya masing-masing. Pilih. Pajar. Di video ke Bu. Oke, ayam makan nanti dia kali-kali kayak itu dah video. Oke, mana? Ya. Adam. Jaka. Ridwan, Jaki. Nah, perempuannya 1, 2, 3. Nih. 1, 2, 3 Axel. Nah, pacar. Nah, ini Bapak namakan nih kelompok A. Ini kelompok B. Ya. Sekarang ada peraturan kalian duet terlebih dahulu. Tuh, siapa yang dapat gunting. Kita menggunakan 3 bola. Jadi kalian nanti lempar tangkap untuk memenangkan teman menggunakan 3 bola. Ya, kalian baris sini semuanya. Sejajar, satu banjar. Ya. Yang lain grup ini bersiap-siap untuk nanti belajar. Di sini aja, di sini, maju. Sini. Ya. Gerak semuanya, gerak. Bolanya kasih ke teman, lempar tangkap. Lihat ini. Udah yang keluar. Bawa.
Kembali sini kembali. Tadi yang menang kelompok mana? Ya kelompok A ya, kelompok A. Karena berhasil memenangkan semua tim B ya, tim B tidak bisa membangunkan. Sekarang gantian. Posisi 1 kosong ya. Kalau dia mau lupa, Siapa yang baru datang? Ya, yang lainnya siap, gantian. Belajar ya, paham nggak? Oke, kita pertemuannya kamu boleh ucapkan 5. Kamu dapat saja 3 kali. Kamu masuk kelompok ini. Oke, semuanya udah belum? Dan di sana. Siapa yang belum? Sok, bergantian. Udah, gantian lagi. Kasih kelompok. Kelompok lagi. Siap. Terus, selanjutnya. Coba kalian berbaris biar rapi, berbaris. Berbaris biar rapi, satu banjar ke belakang. Berbaris. Depanan. Ya. Terus. Kejar. Gerak semuanya, gerak. Berarti anak lompat. Kasih gerak. Panggil. Lihat. Poin 1. Oke, kembali semuanya kembali. Ke sana ya. Oke, balik lagi bikin WhatsApp lagi, WhatsApp. Bikin lagi WhatsApp. Perempuan WhatsApp. Boleh kalau lagi perempuan kurang bisa masuk WhatsApp. Bolanya Citra bola. Ya, WhatsApp.
Berapa ya? Yes. Itu merupakan dari pemanasan ya dengan permainan. Karena dalam penjas itu diusahakan kalau pemanasan itu coba dibuat dengan permainan supaya apa? Supaya kalian gerak aktif, gerak semua gitu ya. Kemudian ada yang tahu gak kenapa bapak pemanasan pakai boy-boyan? Hah? Ada yang tahu? Ya betul. Karena ada beberapa teknik dasar dalam softball itu terkait lempar, tangkap, bola. Nah, bapak kira dengan pemanasan boy-boyan secara tidak langsung kalian sudah mempraktekkan ya terkait melatih proses lempar, tangkap, bola gitu ya secara tidak langsung. Kalian sudah melakukannya. Nah, sekarang kita akan masuk pada inti pembelajaran. Kita akan belajar terkait permainan bola kecil, yaitu permainan softball. Sebelumnya ada yang tahu terkait permainan bola kecil itu apa? Satu orang. Ada yang tahu gak? Oke, kalau belum ada yang tahu, permainan bola kecil adalah cabang olahraga yang menggunakan bola kecil. Secara sederhana gitu ya, secara logika aja gitu. Pak, kalau permainan bola besar apa? Cabang olahraga yang menggunakan bola besar. Coba sebutkan kalian permainan bola kecil apa aja yang kalian ketahui selain softball. Ayo, Kim, apa? Tenis meja, terus bulu tangkis. Kemudian ada yang tahu lagi? Dalam atletik ada, dalam atletik. Takraw itu bola besar. Ada tolak kok, tolak peluru gitu ya. Bulu tangkis, tenis meja, tenis lapang, tolak peluru, softball. Nah itu termasuk permainan bola kecil. Oke. Di sini Bapak akan mengenalkan ya kepada kalian beberapa peralatan yang digunakan dalam permainan softball ya. Jadi kalian bisa mengenal apa aja sih peralatan yang digunakan dalam permainan softball. Pertama ada stick ya, stick ini buat pemukul ya, pemukul. Stick. Kalau di yang sebenarnya stick itu bisa terbuat dari bahan besi ringan ya, besi ringan. Tapi ada juga yang terbuat dari nah ini Bapak bikin sendiri gitu ya untuk proses pembelajaran gitu. Kemudian ada glove, sarung tangan. Glove. Jadi dalam lempar tangkap bola, ketika yang menjaga base itu harus menggunakan glove. Fungsinya apa? Buat menangkap bola. Glove. Kemudian ada bola, ya, ada bola. Nah kalau bola sesungguhnya itu seperti ini, bola softball, gitu ya. Tapi Bapak karena ini proses pembelajaran bisa dimodifikasi karena menggunakan bola tenis, ya, bola tenis. Karena ini cukup mahal gitu ya untuk bola softball itu. Mengapa disebut permainan softball? Soft artinya apa? Lembut. Bola yang lembut. Nah, softball ini bolanya sangat lembut gitu ya. Jadi ketika dilempar kena badan juga tidak terasa sakit, saking lembutnya atau empuk gitu. Kemudian yang terhadap body protector. Buat apa Pak? Nah, ini fungsinya buat catcher ya. Seorang catcher. Jadi atau bisa dipakai oleh seorang pemukul. Mengapa harus pakai body protector sama ini helm? Karena nanti ketika pas mau lempar seorang pemukul kalau tidak kena oleh ini stick nanti bisa ke muka atau ke badan. Jadi dengan body protector lebih safety, lebih aman gitu ya. Paham nggak? Paham. Nah, ini juga Bapak akan menerangkan terkait lapangan softball gitu ya. Kalian harus mengetahui panu kumaha lapang softball teh. Belajar softball tapi teu apal lapangna gitu ya. Lapangnya seperti ini, seperti bentuk layang-layang ya. Jadi ada daerah infield dan outfield, di mana ada seorang pitcher yang nanti tugasnya melempar bola. Kemudian ada yang menjaga base. Ada base 1, base 2, base 3. Kemudian ada yang di outfield. Ya. Kalau yang di infield itu tugasnya apa? Menangkap bola ketika bola jatuh di area dalam. Tapi
Tapi kalau bolanya dipukul oleh batter, oleh pemukul, kalau jauh ke area out field. Maka orang yang bertugas menangkap bola itu orang yang di jauh field. Ya, paham nggak? Paham. Nah, sekarang kita masuk pada teknik dasar. Karena tujuan dari PJOK kurikulum 2013 ini lebih kepada teknik. Kalian harus menguasai teknik dasar dalam permainan bola, baik bola kecil, bola besar, gitu ya. Jadi kita digunakan belajar teknik. Sekarang coba ke depan. Nah. Ada 6 teknik dasar dalam permainan softball. Ya. Pertama, cara memegang stick. Kemudian cara memegang bola. Kemudian teknik melempar, menangkap, teknik berlari dan teknik memukul. Nah, gitu ya. Dalam memegang bola itu ada 2 cara. Nah, ini merupakan bagian dari analisis. Pak, abis teh kudu menganalisis tadi teh, kumaha analisisna? Kita menganalisisnya kan rupa-rupa, bisa dari menganalisis video, bagaimana gerakannya, bisa menganalisis dari suatu benda atau objek. Kalian misal lihat tangkal apa itu, tangkal buah, ada analisis, ada non lain, itu merupakan analisis. Untuk proses menganalisis sekarang kalian perhatikan ya, ketika bapak menjelaskan, kita melakukan proses dari menganalisis supaya kalian paham, bisa memahami. Dalam memegang bola tekniknya ada 3 cara. Pertama, dengan 2 jari. Nah, ibu jari jangan dihitung ya, 2 jari. Kemudian dengan 3 jari dan 4 jari, gitu ya. Itu untuk memegang bola. Coba Adam praktekkan bagaimana 2 jari. Ya, 2 jari. 3 jari. Oke. 4 jari. Ya, itu terkait dalam memegang. Sekarang ada teknik memegang stick ya, memegang stick. Ada 3 cara. Ada di bawah, ada di tengah, ada di atas. Ini tergantung bagaimana enaknya si pemain atau enaknya atlet gitu ya. Kalau biasanya kalau dipegang di bawah itu agak berat, tapi nanti akan menghasilkan pukulan yang jauh gitu ya. Terus semakin ke atas itu semakin ringan gitu ya. Kalau pegang ke atas akan ringan, tapi nantinya akan menghasilkan bola yang agak jauh lah, lambungannya cukup yang dekat gitu. Itu dalam memegang stick. Kemudian ada teknik dasar dalam melempar. Bagaimana cara melempar? Melempar itu ada 3 cara. Ada melempar atas, melempar samping, dan melempar bawah. Nah, melempar atas. Contohnya buka kaki selebar bahu gitu ya. Pegang bola dengan tadi teknik. Mau berapa? Bapak gunakan 2 jari gitu ya. Kemudian karena lempar atas, simpan ini di atas ke kepala. Lurus, tangan lurus. Nah, nanti ketika mau melempar, kaki dilangkahkan 1 langkah ya, kaki kiri. Ya udah, contoh. Jadi bolanya melambung. Coba Adam. Lempar atas. Itu ya. Kemudian yang kedua ada lempar samping. Tekniknya sama, namun ini dari pegangan bolanya dipegang di arah samping di sini. Ya. Kedatangan bola harus lurus ke badan. Nah, coba. Nah, itu. Kemudian ada teknik melempar bawah, ya. Kalau bawah, nah posisinya seperti ini sama. Tapi kita posisinya ke bawah dulu, badan. Setelah di bawah, kemudian lempar. Sehingga bola menggelinding di lantai. Itu terkait lempar.
Kemudian menangkap juga sama. Ada tangkap atas, tangkap samping, dan tangkap bawah. Gimana caranya Pak? Coba lah, jauh. Nah, untuk menangkap buka kaki selebar bahu, posisi tangan di atas kepala, karena kita nanti bolanya akan ke atas. Nah, tangan kiri itu yang menyongsong datangnya bola. Nah, seharusnya ini pakai glove, ya, pakai glove atau sarung tangan. Coba lempar. Oh, gitu ya. Jadi tangan kiri di depan, tangan kanan mengcover, ya. Coba tangkap. Nah, sekarang tangkap samping. Nah, untuk lempar samping, tangkapnya di depan. Nah, depan dada di sini. Sama langkah-langkahnya, namun posisi tangannya yang berbeda. Kalau tadi disimpan di atas, sekarang simpan di dada. Tuh, ya. Jadi pas. Kemudian lempar bawah. Tangkap bawah. Coba, ada ke Bapak. Sama, posisinya seperti mau melempar. Tapi ketika bola datang, kemudian ditangkap dengan kedua tangan. Nah, itu terkait teknik melempar dan menangkap. Nah, sebelumnya ada yang tanyakan nggak? Tanyakan? Ada yang mau bertanya atau sudah paham semuanya? Oke, siap. Oke, Pak, selama efektif lemparan mana anu harus digunakan? Apakah lemparan atas, lemparan bawah, atau lemparan samping? Itu terkait kondisi, ya, kondisi terkait kondisi di lapangan. Ketika kita berada di daerah outfield, sementara musuh kita dekat dengan teman kita yang berada di infield dengan posisi yang sangat jauh. Otomatis ketika kita mau melempar ke teman dengan posisi yang jauh, kita gunakan lempar atas, gitu ya. Kenapa kalau temannya rada dekat, gitu ya, rada dekat, supaya bolanya cepat nyampe, pakai lemparan samping. Karena lemparan samping itu menggunakan teknik yang cepat, ya. Kemudian untuk teknik bawah, ketika temannya dekat, gitu ya, dekat, bisa pakai bawah atau pakai samping juga bisa. Terkait tergantung kondisi, gitu ya. Paham? Sekarang kita akan melakukan kalian berpasangan dua orang untuk melakukan tadi teknik lempar tangkap, ya. Yo, silakan pilih pasangannya. Nih, bolanya satu. Nah, siapa yang belum kebagian? Siapa? Oke, yang pegang bola di sini. Yang pegang bola di sana. Atur jaraknya, atur. Kayak mana yang pegang bola di sini? Atau perempuan agak maju, ya. Oke, jaraknya agak ini jaraknya. Geseran. Kaki geser. Oke. Setelah kalian menganalisis tadi kalian mampu mempraktikkan, ya, bagaimana teknik dalam melempar dan menangkap. Untuk laki-laki udah laki-laki mah di belakang. Enggak. Ya. Oke, sekarang kita lakukan lempar atas. Siap. Dan yang di sana melakukan teknik menangkap. Jadi dua yang
kita gunakan langsung dua teknik, lempar dan tangkap. Silip berganti. Oke, siap, mulai. Perhatikan tadi langkah-langkahnya supaya lemparannya benar. Terus, bagus. Nah, bagus. Nah, bagus. Terus. Kedatangan bola berada di atas tuh kepala. Nah, bagus. Pakai perkiraan, ya, pakai perasaan. Pilih baper Pak Kagina. Sekarang ganti, lempar samping, tangkap di depan. Awas. Ini kalau tahu ada. Oleh, Tangan bola lurus ke depan. Tuh, lempar samping. Lakukan yang benar, lakukan. Contoh, ini. Ini bolanya sini. Siap, tangkap. Tuh, lihat. Oh, bagus. Ah, bagus. Sekarang lempar bawah. Lempar bawah. Ya. Bagus. Sama tangan, jangan sama kaki. varian dia. Ah, bagus. Kan, ada kesulitan nggak? Baik, lempar atas. Ayo Pak. Samping, bawah. Ayo Pak. Coba, apa? Samping Pak. Apa? Silakan. Samping. Ya, untuk teknik samping kita harus memerlukan tenaga yang cukup kuat gitu ya, supaya lejukan bolanya cepat gitu ya. Tuh. Coba ulangi lagi. Sekarang kombinasi ya, kombinasi sesuai arahan dengan arahan dari Bapak. Ya, lempar bawah. Good. Lempar atas. Lempar bawah. Lempar samping. Oke, cukup. Ambil bolanya, kemudian kumpul. Sini, kumpul lagi. Ya, itu tadi terkait teknik lempar dan tangkap. Ada berapa jenis melempar? Ya, pertama apa? Atas, samping, bawah, Menangkap. atas, depan, Bawah, samping. Jadi ketika
ketika teman kalian lempar atas, otomatis tangkapnya atas. Ketika lempar samping, otomatis di depan ya, depan dada. Ketika teman kalian lempar bawah, otomatis tangkap bawah. Itu terkait teknik melempar dan nah, sekarang ada teknik memukul ya, memukul. Coba satu orang ke depan, gantian. Ambil bolanya, tiga. Nah, teknik memukul bagaimana? Teknik memukul merupakan keterampilan yang sangat sulit gitu ya, karena memerlukan gerakan yang sangat spesifik gitu ya, kombinasi yang sangat sulit, mulai dari kepala harus fokus, tangan, kaki, dan kondisi badan. Lihat, pertama buka kaki kiri di depan ya, tumpuan ada di kaki kiri. Nah, kemudian pegang stick, terserah mau di bawah, di samping atau di atas. Nah, Bapak enaknya di atas posisinya ya. Pandangan ke depan dengan sikap kangkang ya, atau kuda-kuda. Tuh, ini untuk menahan stabilan tubuh. Untuk lemparnya di sini aja. Ingat, seorang pitcher yang melempar bola, pitcher kepada batter harus melempar bola ke area strike zone. Apa strike zone? Yaitu melempar bola harus ke area bawah dagu yang di atas lutut. Jangan sampai melempar ke kepala, ya, karena berbahaya. Kemudian jangan di bawah lutut, karena susah. Walaupun seorang pitcher melempar ke atas kepala atau di bawah lutut, jangan diambil oleh seorang batter. Nanti akan menjadi pelanggaran bagi seorang pitcher. Ya. Oke. Contoh. Gitu kan. Lihat, coba lihat video. Lihat. Sekian, ya, begitu kan. Ya mungkin. Oke ya. Contoh. Kan ya. Nah. Lihat. Nah, tuh. Nah. Ya. Itu untuk teknik memukul gitu ya. Coba kalian analisis lagi gerakannya. Izin dan pahami. Satu kali lagi. Sebagai percobaan. Lihat tadi. Ya, tenang naon. Ya itu ya terkait teknik memukul. Nah, oke. Selanjutnya ada teknik berlari. Ya, teknik berlari dalam softball itu sama seperti lari pada umumnya. Harus lari secepat mungkin untuk maju ke base 1, base 2, base 3 dan ke base awal gitu ya. Tapi ada satu teknik yaitu teknik sliding. Ya, teknik sliding itu salah satunya untuk menggapai base dengan cepat, atau bisa juga digunakan untuk teknik menahan ketika kita berlari. Contoh, ini base ya, lari. Ada teknik sliding. Nah, jadi berusaha menggapai base, karena nanti akan berlawanan dengan teman. Jadi sebelum lawan, sebelum lawan melempar bola ke badan kita harus lebih dulu masuk ke base, gitu ya. Itu teknik sliding. Ada dua cara, gitu ya. Boleh dengan kaki dahulu, ya. Boleh dengan tangan, ya. Tangan gitu. Tapi untuk tangan itu harus dengan yang sudah profesional.
karena bahaya gitu ya. Kalau bukan tangan yang masuk tapi ke kepala yang disuntut. Oke, paham. Nah, untuk mempraktekkan pukulan dan sliding kita lakukan berlangsungan dengan kita mengaplikasikan ketika 6 teknik dasar tadi dalam permainan yang sesungguhnya yang dimodifikasi gitu ya. Jadi kalian harus tahu Pak kumaha permainan softball teh, belajar softball tapi tidak tahu kumaha cara mainnya softball, belajar softball tapi tidak tahu teknik-teknik dasarnya. Oke. Sekarang kalian tadi kelompoknya yang tadi, kemudian diskusi siapa yang mau menjadi pitcher atau siapa yang menjadi pemukul, kemudian siapa yang mau menjaga di B1, B2, B3 dan B4. Sok diskusi. Bapak mau menyusun dulu lapangnya. Cepat. Berarti yang benar yang pertama nyerah ya. Yang ini defend, ini menjaga base. Yang ini yang pertama kali mau mukul. Ya, dari tim bertahan siapa yang mau? Gunakan 3 bola. Oi. Ini pakai pemukul. Nama siapa? B1, B2, B3 yang lainnya di outfield. Sana di pojok 1. Di pojok 1. Itu kan itu ini. Kalau kira tilu itu. Oke, lemparnya ini aja ya. Munduran. Oke, ini kalian diaplikasikan teknik dasar tadi. Lihat, perhatikan teknik dasar menangkap, melempar, ya, berlari, memukul diaplikasikan dalam permainan yang sesungguhnya gitu ya, dengan permainan yang dimodifikasi. Oke, siap. Orang pertama. Siapa? Ya, 3 kali kesempatan. Lihat posisinya. Dengan sedikit nih kuda-kuda. Oke, jangan sampai ke kepala ya. Minta di mana? Ya. Oh, nah nanti kan ketika dia berhasil memukul, dia harus lari ke B1, B2, B3. Nah, kembali lagi ke sini. Ini yang menjaga tempatnya, itu
bola yang dipukul dan berusaha untuk memenangkan orang yang memukul ya, supaya tidak bisa lagi kembali ke tempat awal. Ya, yuk mulai. Ya, lari. Ambil bolanya, ambil. Terus, Dek. Terus, Dek. Terus, Dek. Supaya orang itu tidak bisa melewati satu dan awal. Sekolahnya tadi itu fokus yang jaga siap. Oke, siap. Mulai. Diam di back terakhir. Perhatikan, tadi di sini ada orang yang kena dan dia berhasil cuma ke back tidak. Nanti orang yang mana yang harus dikenakan terlebih dahulu ketika dia berhasil memukul bola. Betul, betul. Kenapa? Ya, betul, pintar. Jadi, tugas dari orang penjaga ketika bola ini dapat dipukul, fokusnya ulah